Oke teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita melakukan verifikasi data sebagai seorang auditor ketika menerima data, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pemahaman data atau memahami data yang diterima. Pada aplikasi ACL ini setidaknya terdapat 5 menu teman-teman yang bisa digunakan untuk membantu auditor dalam memahami data. Di sini yang pertama ada namanya count. Seperti biasa di aplikasi-aplikasi pada umumnya, count adalah formula yang digunakan untuk menghitung jumlah baris. Jumlah baris yang ada di sebuah tabel. Kita bisa langsung gunakan ketika tabelnya sudah terbuka. Ketika tabelnya sudah terbuka, kita langsung gunakan count. Langsung kita pilih OK. Maka di menu record akan muncul total seluruhan baris yang ada di dalam sebuah tabel. Di menu count ini sendiri teman-teman, kita juga bisa membuat kondisi atau fungsi if. Di sini disediakan sebuah fungsi if, di mana misalnya kita ingin menghitung berapa jumlah baris yang memiliki kriteria tertentu. Seperti di sini, kita berikan kriteria misalnya tipenya IN. Kita ingin menghitung berapa jumlah baris yang tipenya IN, kita bisa gunakan count dengan fungsi if, di mana di sini kita buat tipe sama dengan, kita bisa tuliskan IN dengan menggunakan tanda petik. Kemudian seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita pilih OK. Maka akan muncul hasil bahwa pada tabel ARTrans dengan tipe IN berjumlah 588 record dari total record 772. Itu tadi bagaimana cara menggunakan menu count untuk memahami sebuah data dari sisi berapa jumlah record. Kemudian ada juga menu total. Total di sini adalah fitur yang bisa digunakan untuk menghitung jumlah pada kolom yang memiliki format number atau tipe number. Jadi di sini kita bisa pilih total, dan di sini hanya tersedia pilihan field amount karena di tabel ARTrans yang terbuka ini kolom atau field yang memiliki tipe number itu hanya field amount, sehingga pilihannya hanya amount. Di sini kita juga bisa menggunakan fungsi if teman-teman. Misalnya kita ingin menghitung total amount dengan tipe IN sama seperti tadi, juga bisa kita lakukan di sini dengan menggunakan fungsi if, sama dengan kita berikan tanda petik IN, tanda petik, kemudian kita pilih OK, kemudian kita pilih OK. Maka akan muncul jumlah dengan tipe IN berjumlah 525.256,16. Oke teman-teman, itu tadi menu kedua untuk melakukan pemahaman data, yaitu total, di mana digunakan untuk menjumlahkan kolom yang memiliki tipe number. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita juga bisa menggunakan menu profil. Profil di sini hampir sama dengan total, ia akan menghitung atau memberikan informasi tentang field atau kolom yang memiliki format number. Hanya saja informasi yang diberikan lebih lengkap. Di sana ada nilai maksimum, ada nilai minimum, ada nilai absolut, dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita diberikan fitur untuk menggunakan fungsi if. Di sini kita langsung saja, tidak usah menggunakan fungsi if. Kita pilih OK. Nah, informasi lebih yang saya sampaikan tadi di sini adalah ada total value, adalah total secara nilai keseluruhan. Kemudian di sini ada absolute value, ada minimum, dan ada maksimum. Jadi, kalau menggunakan menu total hanya menghasilkan total value, ketika kita menggunakan menu profil ada tambahan 3 informasi lain berupa absolute value, minimum, dan maksimum. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita juga bisa menggunakan menu statistik. Menu statistik di sini digunakan untuk memberikan informasi statistik tentang sebuah tabel. Untuk lebih jelasnya kita coba saja. Di sini ada statistik, berbeda dengan menu total dan profil.
di menu statistik dia bisa menghasilkan informasi selain kolom atau field yang memiliki tipe number, ia juga bisa memberikan informasi terhadap kolom atau field yang memiliki tipe tanggal. Kemudian kita statistik on, kita bisa pilih kolomnya, kita pilih semua misalnya. Kemudian kita pilih OK. Dan di sini juga ada informasi standard deviation. Jika kita ingin memunculkan data median, mode, Ki25 dan Ki75, kita tinggal centang. Kemudian di sini kita bisa gunakan outputnya berupa screen atau print atau file. Kita coba di screen saja, kemudian kita pilih OK. Data statistik yang saya maksudkan tadi di sini ada terdiri dari range. Range ini adalah nilai selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian ada nilai positifnya, ada nilai 0, ada data tengah, median, ada Ki25, Ki75, dan ini ada mode. Ini untuk field date. Untuk field amount, dia ada standard deviation, absolute value, total. Jadi pada intinya menu statistik ini digunakan untuk memperoleh informasi pada sebuah tabel berupa informasi range, berapa total nilai positifnya, negatif, 0, dan total nilai, absolute value, dan lain sebagainya yang biasa digunakan dalam ilmu statistik. Kemudian untuk pemahaman data berikutnya teman-teman, di sini juga disediakan yang namanya outlier. Outlier ini digunakan untuk mengetahui apakah ada data yang memiliki nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu adalah nilai yang memiliki jarak yang cukup signifikan dengan nilai yang ada secara umum pada sebuah tabel. Jadi kalau kita belajar statistik teman-teman, data outlier ini ada beberapa penanganannya, di antaranya bisa kita buang, atau bisa kita ambil, atau bisa kita ubah dengan data rata-rata dan lain sebagainya. Jadi sebagai informasi saja, outlier ini juga bisa kita ketahui dengan menggunakan aplikasi ACL. Kalau kita ingin coba, kita klik outlier. Di sini ada primary key. Primary key ini adalah kolom yang ingin kita bandingkan atau ingin kita cari apakah terhadap kolom itu ada nilai yang outlier. Misalnya kita ingin mencari nilai outlier terhadap kolom tipe. Dan nilai outlier itu harus memiliki karakter atau tipe number juga teman-teman. Di sini amount. Kemudian kita juga bisa tampilkan di screen atau kita buat menjadi sebuah file. Di sini kita pilih untuk kita tampilkan di screen saja, kemudian kita pilih OK. Dan di sini terdapat 22 record yang menurut aplikasi ACL berada pada nilai yang ekstrim atau outlier. Oke teman-teman, itu tadi terdapat 5 buah menu yang bisa kita gunakan untuk membantu auditor dalam memahami sebuah tabel atau data yang diterima dari auditi, yaitu yang pertama adalah menu count untuk menghitung record, kemudian total untuk menghitung jumlah, kemudian profile untuk memperoleh informasi jumlah juga, nilai absolut, nilai maksimum, nilai minimum, kemudian statistik, tadi ada range, ada median, ada lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa mengetahui data outlier. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman auditor dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan aplikasi ACL semakin baik lagi. Oke, terima kasih.